Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini sudah lebih 12 menit dari jadwal, mestinya 11.10, sudah 11.22, tapi belum join semuanya. Daripada waktunya terbuang, kita mulai aja biar yang lain nanti menyusul. Saudara sekalian, pada pertemuan kita kali ini, sebelum lupa ya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin apabila selama kita berinteraksi ada hal yang kurang berkenan. Dengan segala ketulusan saya mohon maaf yang sebesarnya, dan dengan keikhlasan saudara, insya Allah kita semua nanti bisa kembali ke fitrah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara sekalian, kita pertemuan ke-15 ini sebenarnya kita akan mereview gitu ya. Kalau di RPS itu adalah judulnya tentang Tripusat Pendidikan. Kenapa begitu? Karena di sini saya akan tunjukkan sebentar. Jadi sudah kelihatan belum ya? Sampun bro, sampun. Ampun, Prof. Ya. Baik, kalau dari bukunya Byrne, Roberta and Byrne, ya, itu kan di situ ada isinya kan ini. Jadi ada 12 bab, ya. 12 bab itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama tentang bagaimana ekologi dan sosialisasi itu berpengaruh pada perkembangan anak ya. Kemudian di mana dan bagaimana sosialisasi itu terjadi ya. Kemudian yang terakhir bagian ketiga itu adalah tentang hasilnya ya. Perkembangan, konsekuensi perkembangan dari sosialisasi itu, dari proses sosialisasi ya. Kemarin sudah dibahas semuanya ini. Nah, kita yang pertama, saya nanti akan mengingatkan saudara ya, di bab pertama itu tentang ekologi dari anak ya. Kemudian yang kedua kita melihat ini bagaimana itu terjadi. Jadi kalau dilihat ini kan ada mulai dari keluarga, ekologi parenting, kemudian non parental, kemudian ekologi di sekolah, ekologi pembelajaran, kemudian peer group, kemudian media massa, kemudian yang terakhir adalah komunitas masyarakat. Nah, sehingga ini bisa kita kita buat satu aras kategori. Nah, sehingga bahasan kita kok tentang kenapa jadi Tripusat Pendidikan itu seperti ini. Jadi ada 3 bagian, mulai dari bab 3 tadi, chapter of ecology, ya, chapter 3 ecology of the family, 4 ecology of parenting, dan yang bab 5 ekologi of non-parental child care. Jadi ini semuanya tentang pengaruh dari keluarga. Bagian yang kedua itu adalah Tripusat yang kedua, ini ekologi dari sekolah bab 6, kemudian chapter 7 ekologi of teaching, ini juga tentang di sekolah. Yang terakhir itu mulai bab 8 sampai 10. Ini ekologi of peer group, ekologi of mass media, kemudian chapter 10 ekologi of community. Ini adalah pusat yang ketiga, yaitu masyarakat. Nah, inilah tripusat itu. Jadi materi kita sebenarnya kalau dalam bahasa kita sebenarnya bisa kita bagi di mana itu terjadi ya, di tripusat pendidikan ini. Namun demikian seperti tadi, saya ingin mengajak kembali ke bab yang pertama terlebih dahulu ya.
bab pertama lebih dahulu. Dulu siapa ya pertama kali ya yang menyampaikan, saya lupa. Mengingat kembali barangkali. Ya, Nah Bandari. Bu Kasmi, Pak. Oh, Bu Kasmi. Ya. Oke. Dan nampak, ya. Jadi ini bab 1, saya agak cepat aja. Ini mengingatkan kembali, yaitu tentang ekologi dari anak. Ekologi dari anak seperti tadi, kita melihat ekologi itu apa? Ekologi sebenarnya adalah interrelationship between, jadi hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Jadi anak itu dengan lingkungannya. Di dalam perkembangan manusia itu mencakup konsekuensi dari biologis, psikologis, sosial, kultural yang berkembang sepanjang hayat. Nah, inilah. Jadi kalau kita melihat, maka sama dengan pendidikan kita. Pendidikan terjadi sepanjang hayat. Jadi bagaimana itu terjadi? Ini melingkupi ini semuanya. Jadi ada konsekuensi psikologisnya, sosial, dan proses-proses budaya yang berlangsung sepanjang waktu. Sehingga sosialisasi dari anak itu proses di mana anak itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter trait, sifat-sifat karakter. Jadi dia menjadi seperti apa itu ditentukan oleh lingkungannya itu. Ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan karakter itu untuk apa? Itu memungkinkan dia untuk berpartisipasi secara efektif sebagai anggota dari kelompok atau masyarakat itu. Jadi arahnya begitu. Jadi sosialisasinya itu pengetahuan tentang bagaimana cara bertindak, apa yang harus dilakukan skillnya, kemudian nilai-nilai perilaku seperti apa yang harus ditampilkan, ini semuanya dalam rangka menjadi anggota masyarakat itu. Makanya kalau dari pusat mulai dari keluarga, sekolah, kemudian tujuan terakhir adalah ini society, ya, society atau masyarakat ini. Maka yang terjadi di dalam sosialisasi itu apa? Kalau per definisi nanti akan merujuk arahnya ke sana. Sosialisasi itu adalah apa itu sosialisasi? Setiap orang tua, setiap guru, setiap teman, setiap agama, setiap anggota dari komunitas itu yang dilakukan. Ya, ini adalah semuanya itu merupakan sosialisasi. Jadi bagaimana membawa dia untuk menuju pada anggota masyarakat tadi. Tidak usah. Nah, ada satu yang unik. Unique human process. Kalau pada manusia ada satu yang unik. Uniknya di mana? Jadi ada satu tahapan yang disebut dengan internalisasi. Ya. Internalisasi adalah proses di mana by which external control behavior shift to. Jadi proses di mana yang tadinya itu dikontrol secara eksternal dari masyarakat itu kemudian shift, bergeser, ya. Shift, bergeser secara internal, dan kemudian yang tadinya itu external control menjadi self control. Jadi bergeser yang tadinya dikontrol oleh lingkungan kemudian dikontrol oleh dirinya sendiri, tingkah laku itu. Nah ini uniknya pada manusia bisa seperti itu. Itulah kemampuan untuk mengatur diri, penyesuaian, melakukan proses sosialisasi terjadi melalui kegiatan internalisasi, sosialisasi ini. Sehingga seperti tadi, dimulai dari begin and social begin and birth, ya, sejak dari awal itu, kemudian selama sepanjang hayat, ya, karena di sini ada bermacam-macam, ketika lahir, ketika jadi anak, ya, ketika jadi bayi, anak-anak, ya, kemudian ini usia sekolah, ya, childhood, ketika remaja, awal dewasa, kemudian ketika benar dewasa, akhir dewasa, sampai dengan meninggal. Ini semuanya merupakan dinamika proses dari
kalau ini dikatakan resiprokal karena dia harus menyesuaikan terhadap kondisi yang ada di lingkungan, sosialisasi dari lingkungan tadi. Nah. Ini kemudian satu lagi terkait dengan di dalam sosialisasi ada yang namanya sifatnya intensional secara sengaja dan unintentional tidak secara sengaja. Ini persis terjadi secara paling jelas ketika di kelas, ya, di pusat yang kedua tadi, ketika di sekolah, sosialisasi di sekolah, ya, pusat yang kedua sekolah. Intentional itu when adults have certain value that they consistently convey the children. Jadi itu memang secara sengaja disampaikan pada anak lah kayak begitu. Tapi kalau unintentional itu without deliberate intent, impart of knowledge and value. Tidak secara sengaja dimaksudkan untuk menambah itu, tapi itu merupakan bagiannya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau intentional, approval for compliant, negative consequence for non-compliant, ya. Jadi ada konsekuensi ya kalau yang secara sengaja itu. Kalau unintentional tadi without deliberate dan involve human interaction or observation of interaction. Jadi tidak disampaikan secara sengaja, tapi melihat atau dengan berinteraksi maka kemudian merasakan. Itulah makanya di dalam pembelajaran ada juga yang disebut dengan dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi prinsipnya sama kayak begitu ya. Itu semuanya hasil dari ini. Ya, kalau di sekolah ini yang paling nampak dominan seperti itu. Bagaimana sosialisasi dilakukan? Nah, tadi untuk menjelaskan tentang tripusat tadi. Dilakukan oleh ini parent, sibling, grandparent, aunt, uncle, cousin, ya. Ini semuanya adalah dari keluarga. Tapi kalau sudah mulai dari ini, ya, friend, neighbor, peer, teacher, coach, barangkali bisa mulai di sekolah, sudah mulai keluar. Tapi kalau sudah mulai di sini ada karakter on television, karakter on movie, karakter in book, ya. Kemudian tokoh-tokoh, ya, ini belum muncul di sini ya. Semuanya itu akan menjadikan tripusat tadi secara jelas nampak menjadi bagian yang utuh dalam rangka sosialisasi. Jadi intinya sosialisasi kalau di bukunya Byrne ini menjelaskannya begitu, tapi kalau kita melihat perspektif dalam pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana perkembangan dan itu mempengaruhi pertumbuhan pribadi sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah ini kemudian perubahannya ya, kita sampai di sini aja nanti. Kita berasumsi bahwa anak itu memiliki spesial periode dari ketik waktu ya. When we are careful, ketika kita itu mendidiknya gitu, mengajarinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, children today must cope with a world which both parents work, drug are readily available, sex exposed to TV atau internet. Artinya begini ya, bahwa ada bagian-bagian perubahan itu seperti tadi. Ini hubungannya dengan sengaja tidak sengaja tadi ya. Ada juga yang secara sengaja kita itu anak itu menerima kayak gitu di waktu-waktu tertentu. Tapi pada saat yang sama dia juga akan menghadapi kondisi-kondisi di masyarakat yang sudah demikian masifnya perubahan itu terjadi, sehingga dia mau tidak mau juga harus otomatis menyesuaikan ya around the corner. Jadi setiap pojokan itu yang terjadi seperti apa. Sehingga bisa kita lanjutkan dari ini tadi ke yang kita bicarakan tadi itu ya. Tadi kita melihat dari daftar isinya ya. Daftar isinya punyanya Byrne, nah, kayak gini. Sehingga berdasarkan ini kita punya
yang namanya Tripusat Pendidikan. Ada sekolah, keluarga, masyarakat ini. Ini sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru, tetapi ini saya kira Anda nanti perlu menunjukkan kevalitan pengetahuan saudara terkait dengan konsep ini. Sehingga secara per definisi Tripusat Pendidikan itu adalah pendidikan yang diterima anak yang ada dalam pergaulan, karena dia berinteraksi dengan tiga ini di tiga lingkungan, keluarga, kemudian perguruan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seperti tadi, setiap lingkungan tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadiannya. Ya, jadi konsep Tripusat yang pertama bahwa dia itu mendapatkan pendidikan dari tiga lingkungan ini. Kemudian setiap lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan karakter atau kepribadiannya. Yang kedua, kalau itu mempengaruhi perkembangannya, maka sebenarnya Tripusat Pendidikan itu, tiga pusat itu bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan pada diri anak. Jadi ini harus ditangkap sebagai bahwa lingkungan itu ikut bertanggung jawab, yang di kuning-kuning ini ya. Kemudian, nah ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Konsekuensinya begitu. Hanya di sekolah saja atau di masyarakat saja tidak bisa. Maka ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan secara akrab dan harmonis. Nah, konsep dasarnya mestinya begitu. Kalau ini menjadi konsep utama kita, bahwa di dalam pendidikan ya, interaksi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu harus dilihat bahwa berbagai lingkungan pada diri anak itu harus sifatnya akrab, harus harmonis ya, untuk bisa membawa atau memberikan pengaruh pada anak secara lengkap dan komprehensif. Kemudian tiga pusat lingkungan itu yang berada di sekitar anak memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan baik jasmani maupun rohani yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan dengan baik. Makanya tadi kalau sudah disampaikan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa Tripusat Pendidikan itu harus akrab, kemudian harus selaras, harus harmonis hubungannya. Untuk apa? Untuk memberikan pengaruh, ya, pengaruhnya bisa langsung maupun tidak langsung. Ini tadi pada aspek jasmani, rohani, dan yang terpenting ini terselenggaranya pendidikan dengan baik. Jadi kalau interaksi ketiga hal tadi tidak bisa, nah ini konsep yang ada di sini ini menjadi tidak terpenuhi nanti ya. Oke, terus Tripusat Pendidikan istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini kadang-kadang yang di sekolah belum sampai ke sini. Ya, belum sampai di sini. Di sekolah-sekolah prakteknya itu lingkungan, sekolah, masyarakat terpisah-pisah. Padahal kalau secara konsep mestinya konsekuensi dari apa yang kita sampaikan tadi di awal, Tripusat Pendidikan itu merupakan terminologi dalam pendidikan yang berarti itu harus memberdayakan sinergi ya, antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang secara jelas menerangkan bahwa pendidikan itu
berlangsung di tiga lingkungan ini ya. Ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga ada istilah karena terjadi di tiga lingkungan tadi, ada pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Walaupun sekarang di dalam sistem pendidikan kita ini yang tertulis hanya formal dan non formal saja, yang informal tidak tertulis. Tapi by konsep ya, informal itu kan sebelum anak masuk sekolah itu sudah menjadi bagian sendiri bagaimana anak itu harus bisa dibekali pendidikan sejak di sekolah. Bahkan konsep kita yang namanya pendidikan sejak anak itu ada di dalam kandungan, nah, seperti itu, makanya itu informal. Jadi ini belum formal, kemudian menjadi formal. Nah, ada juga yang tidak formal ya, di masyarakat, nah kayak begitu. Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya bahwa sekolah, lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat itu pengaruhnya secara bertahap tapi terpadu yang mengemban tanggung jawab di dalam pembelajaran pada anak. Jadi pengaruhnya di sini. Pengaruhnya dilakukan secara bertahap, tapi itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Kemudian anak apa? Pengaruhnya pada anak, maka anak itu dengan semua yang dia terima dari keluarga, sekolah maupun masyarakat, dia akan mengaktualisasikan diri dan melibatkan diri di dalam lingkungan masyarakat. Nah, seperti tadi tujuan akhirnya sama, disosialisasi seperti yang disampaikan oleh Bern tadi. Ya, ujung-ujungnya agar dia bisa diterima bertingkah laku sesuai dengan harapan dari masyarakat itu. Kalau ini perspektif yang terakhir dari teorinya ekologi Bravender yang dipakai oleh Bern tadi untuk melihat hal ini ya, dulu ini sudah kita lihatkan. Jadi kalau tadi kita bicara hanya di tiga aja seolah-olah ya, ini individu, kemudian ada sekolah, kemudian ada keluarga, kemudian yang lain-lain itu masyarakat. Nah, kalau Bravender melihatnya itu sebagai bentuk lapisan, kemudian yang paling penting ini ya, yang paling penting nampaknya di bagian sebentar. Nah, di sini di kronosistem ini ya, yang kalau dalam tripusat pendidikan itu belum dilihat ya, bahwa ini berlangsung betul tadi dikatakan sudah sepanjang masa, tapi setiap waktu itu mempengaruhi masing-masing ini ya. Masing-masing ini mempengaruhi. Jadi ketika kita secara individu ya, ketika sekolah, kemudian nanti jadi orang tua ya, jangan sampai, walaupun sering terjadi ya, tapi pesan saya jangan sampai ya, kalau saya dulu lah kayak begitu. Sebab di sini kronosistemnya sudah berubah. Kronosistemnya sudah berubah. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita, pada anak-anak kita, itu sudah berubah. Peer-nya berubah, neighbor-nya berubah, ya. Layanan kesehatan, kelompok-kelompok dari keagamaan, ya. Ini semuanya sangat mungkin sudah berubah. Baik, saudara sekalian. Jadi maksud saya menyampaikan materi ini secara sekilas, itu untuk men-trigger kembali materi kita terkait dengan tripusat pendidikan, itu mestinya dipandang secara utuh. Jadi ada dua perspektif yang kita pakai, yang dari Ki Hajar Dewantara itu tripusat pendidikan, kemudian ada satu lagi ini yang dari Harry Bravender yang dipakai oleh Ravitha M. Bern ini, nah, bisa kita pakai untuk memahami sebenarnya interaksi anak ya. Mata kuliah kita gitu kajian interaksi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, itu sebagai pengantar pada diskusi kali ini. Barangkali masing-masing kita bisa
menyampaikan pendapat terhadap kondisi yang terjadi pada pendidikan kita secara umum saat ini. Ada komentar, ada hal yang lain ini disampaikan, silahkan ya. Jadi bahan diskusi kita bersama. Jika tidak, nanti pada pertemuan ini nanti menjadi, walaupun di bagian akhir ya, setelah karena kemarin dipenuhi dengan tugas-tugas begitu. Ada satu tugas individu yang terakhir nanti ini, bagaimana masing-masing itu dari Anda mengkonsepkan pusat pendidikan itu. Jadi tadi sudah saya awali, sudah saya tunjukkan clue-cluenya ya gitu. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa mengkonsepkan ya, mengkonseptualisasikan ya. Ini tentu saja berbeda dengan yang lain. Anda sudah S3 terus harus mulai terbiasa bagaimana mengabstraksi kondisi semacam itu, kemudian Anda menyampaikan sesuai dengan perspektif Anda masing-masing. Ada komentar dari yang sudah saya sampaikan tadi atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi satu lagi ya yang akan kita bicarakan. Oke, saudara sekalian, jadi di Bismarck kita di ke-15 ya. 15 ini berbekal materi yang sudah dibahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebenarnya ini kemudian diskusi ya, diskusinya sudah berlangsung. Kemudian di sini saya tambahkan ada beberapa bacaan, baca materi ini ya, untuk melengkapi perspektif saudara tentang child, family, and community. Kemudian ini ada child, family, and community characteristic associated with school readiness in Jordan. Jadi ini hasil penelitian di Jordan seperti apa. Kemudian ini kerjasama school, family, school, and community engagement and partnership. Bagaimana keterlibatan dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu. Nah, kemudian tugas Anda di sini, deskripsikan pemahaman dan wawasan saudara bahwa perkembangan sebagai hasil interaksi anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam satu narasi yang jernih, lugas, elegan, dan memenuhi persyaratan karya tulis. Ya. Kumpulkan tugas Anda yang saudara kerjakan, nanti diupload di bawah ini ya. Ini sekali lagi tugasnya. Anda berdasarkan pemahaman Anda masing-masing ya. Kemudian nanti Anda menulis seperti apa yang namanya pusat pendidikan itu kalau menurut Anda masing-masing seperti itu tadi. Silakan diabstraksi, dituliskan kembali dengan menggunakan rujukan. Anda mau menambahkan yang lain silahkan ya, secara lengkap untuk menggambarkan bagaimana kalau menurut Anda yang namanya pusat pendidikan itu harus ada, terjadi, terselenggara dalam satu sistem yang saling mempengaruhi dalam rangka membentuk pendidikan anak secara lengkap. Itu ada pertanyaan barangkali? Itu deadline-nya ada ya? Gimana, Perbandari? Deadline tugasnya sudah ada itu. Iya, nanti tinggal kalau Anda masukkan di sini sudah ada. Oke. Ya, di situ sudah ada. Jadi ini sebenarnya adalah kalau secara garis besar ini rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan. Seperti tadi di bagian buku ini ya, mulai dari bab 3 sampai bab 10 tadi kan sebenarnya membicarakan 3 pusat ini ya. Jadi dari 3 itu kemudian Anda silahkan merangkum, kemudian Anda susun kembali dengan redaksi Anda masing-masing. Anda menggunakan rujukan yang ada di situ boleh, Anda menambahkan yang lain juga boleh ya.
yang penting ini menggambarkan bagaimana di pusat pendidikan ini kalau menurut Anda, karena ini menjadi penting ya, kajian perkembangan tentang anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat seperti itu. Bahkan ya, kalau kita baca bukunya Pak Dimyati yang dari Malang itu, yang di PIR itu dipisah. Karena PIR-nya kalau menurut dia, di situ ada termasuk kepramukaan, Karang Taruna, itu menjadi satu bagian tersendiri kalau menurut beliau kayak begitu ya. Itu contohnya kayak begitu ya. Tapi whatever ya, hakikatnya tiga ini, keluarga, sekolah, masyarakat. Ada lagi, satu lagi yang memisahkan masyarakat itu berbeda dengan yang namanya media, seperti yang disampaikan punyanya Bern itu. Jadi coba kita sebentar, saya kembali ke tadi daftar isinya tadi ya. Nah, jadi kalau media massa ini dibedakan, sehingga ada yang menyebut hakikatnya itu ada 5 pusat. Nah, kayak itu. Jadi ada keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian kelompok. Nah, ini PIR ini sendiri, kemudian media massa sendiri. Nah, ada yang 5 kayak begitu itu tadi. Begitu saudara-saudara sekalian, jadi intinya hari ini adalah tagihan kecil dari diskusi kita selama 14 pertemuan sebelumnya, karena yang terutama dua terakhir kemarin kan tentang hasil dari sosialisasi itu. Nah, jadi nanti bisa diceritakan bagaimana perspektif awal sampai dengan ke hasilnya begitu. Sudah jelas ya? Oke, terus satu lagi rencana saya agar nanti Anda punya waktu yang lebih longgar begitu. Nah, untuk ujian akhir semester mulai saya buka, soalnya saya berikan minggu depan. Jadi minggu terakhir, minggu depan nanti insya Allah saya bukakan nanti sampai ke jadwal pengumpulannya kapan, nah, kayak begitu ya. Nanti biar Anda punya waktu untuk secara maksimal mengerjakan itu sebaik mungkin ya. Saya berharap Anda menempuh mata kuliah ini sekali aja, tapi yang paling baik kayak begitu. Tidak perlu berkali-kali ya kayak begitu. Jadi kalau sekali sudah terbaik ya sudah itu ya, tidak perlu ada istilah mengulang dan sebagainya ya, tapi perlu keseriusan untuk mengerjakan secara utuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira pengantar saya cukup. Anda bisa mengerjakan, mengekspresikan seperti apa pemahaman kreasi saudara terkait dengan kesimpulan dari mata kuliah ini. Sebenarnya itu arahnya. Cukup? Cukup, Prof. Oke. Terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf selama ini mungkin ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf ya. Semoga kita bisa bertemu dalam suasana yang lebih nyaman, lebih enak lagi. Kita akhiri dengan doa syukur, dipersilakan. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.